Perkenalkan, nama saya Desi Putri Wulandari Nababan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang informed consent. Informed consent itu terdiri dari dua kata, yaitu inform yang berarti informasi atau keterangan, dan consent yang berarti persetujuan atau memberi izin. Dengan demikian, informed consent dapat didefinisikan sebagai pernyataan pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran yang diajukan oleh dokter setelah menerima informasi yang cukup untuk membuat persetujuan atau penolakan. Persetujuan tindakan yang dilakukan oleh dokter harus dilakukan tanpa adanya unsur pemaksaan. Fungsi informed consent itu sendiri adalah yang pertama, promosi dari hak otonomi perorangan, proteksi dari pasien dan subjek, mencegah terjadinya penipuan atau pemaksaan, menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri, promosi dari keputusan-keputusan rasional, dan yang terakhir keterlibatan masyarakat, atau dalam memajukan prinsip otonomi sebagai suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan dalam pendidikan biomedis. Tujuan dari informed consent ialah yang pertama, melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien. Dan yang kedua, memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif. Misalnya, terhadap risk of treatment yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti. Ada dua bentuk persetujuan tindakan medis. Yang pertama yaitu implied consent atau dianggap diberikan. Umumnya implied consent diberikan dalam keadaan normal. Artinya, dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan atau dilakukan oleh pasien. Demikian pula pada kasus emergensi. Sedangkan dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarga tidak ada di tempat. Maka dokter dapat melakukan tindakan medik terbaik menurut dokter. Dan yang kedua itu explicit consent atau dinyatakan. Dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Dalam tindakan medis yang bersifat invasif dan mengandung resiko, dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan secara tertulis atau yang secara umum dikenal di rumah sakit adalah surat izin operasi. Persetujuan tertulis dalam tindakan medis dapat dibutuhkan saat bila tindakan terapeutik bersifat kompleks atau menyangkut resiko atau efek samping yang bermakna. Yang kedua, bila tindakan kedokteran tersebut bukan dalam rangka terapi. Yang ketiga, bila tindakan kedokteran tersebut memiliki dampak yang bermakna bagi kedudukan kepegawaian atau kehidupan pribadi dan sosial pasien. Dan yang terakhir, bila tindakan yang dilakukan adalah bagian dari suatu penelitian. Persetujuan tindakan kedokteran telah diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Sebagaimana dinyatakan, setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap, sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Persetujuan tersebut dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Disebutkan di dalamnya bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko yang tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Peraturan informed consent apabila dijalankan dengan baik antara dokter dan pasien akan sama-sama terlindungi secara hukum.
Tetapi apabila terdapat perbuatan di luar peraturan yang sudah dibuat, tentu dianggap melanggar hukum. Dalam pelanggaran informed consent telah diatur dalam pasal 19 Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Dinyatakan terhadap dokter yang melakukan tindakan tanpa informed consent dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan surat izin praktik. Sekian dari penjelasan saya mengenai informed consent. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.